Bab 248 Muheng berhasil bernapas. Setelah itu, dia berdiri, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Dia seperti pedang yang berharga saat dia menyerang lagi. Sementara mereka bertarung dengan Demonic Beast peringkat 6 awal ini, mereka bertiga tidak berani melakukan serangan menyelidik. Mereka mengerahkan upaya penuh mereka dalam setiap serangan, mengeksekusi semua jenis teknik bela diri. Mereka bertiga sama sekali tidak peduli dengan habisnya esens mereka. Mereka melemparkan segala yang mereka miliki ke dalam serangan mereka. The Snake Demonic Snake peringkat 6 yang mengerikan tidak mampu melakukan apapun untuk mereka bertiga dalam waktu singkat. Buntut dari pertarungan yang intens meluas ke seluruh hutan. Api bergegas menuju langit. Gelombang kejut melonjak. Suara pertarungan itu seperti guntur. Sebagai hasil dari pertarungan, pohon-pohon tinggi dalam 1000 meter semuanya terbakar habis. Tanah bergetar tanpa henti saat lubang dalam muncul. Xiao Chen dan Yun Kexin tidak terburu-buru untuk bergerak. Keduanya mengangkat aura mereka dengan tangan diletakkan di gager pedang. Mereka menyaksikan medan perang dengan saksama, bersiap untuk melakukan pukulan fatal. Mereka berdua tahu bahwa, sementara sepertinya mereka bertiga menempatkan ular iblis-iblis ke dalam kondisi yang menyedihkan, itu sama sekali tidak terluka parah. Ketika mereka bertiga kehabisan esensi mereka, situasinya akan berbalik. Dengan demikian, mereka berdua menunggu waktu yang paling tepat untuk bergerak. Ketika mereka menyerang, mereka harus mengakhiri pertarungan dengan satu serangan pedang. Di dalam hutan, ketika 3 orang yang tinggal di belakang ketika api berkobar ke langit dan gelombang kejut melonjak, mereka merasakan ketakutan di hati mereka. Mereka ketakutan. Pertempuran yang mengerikan. Mungkinkah mereka bertemu dengan binatang iblis peringkat 6? Seorang murid perempuan puncak Gangyu bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Salah satu dari mereka juga memiliki wajah yang penuh kekhawatiran. Dia melanjutkan. Kedengarannya benar. Dengan kekuatan Yun Kexin, dia seharusnya bisa mempertahankan posisinya melawan peringkat 5 Demonic Beast puncak. Menambahkan sisanya, mereka harus memiliki kesempatan 50% untuk membunuh satu. Hanya Demonic Beast peringkat 6 yang akan menghasilkan aktivitas hebat seperti itu. Orang terakhir berkata, binatang iblis peringkat 6 awal adalah setara dengan Raja Medial Great Martial. Aku tidak yakin apakah Yun Kexin dan yang lainnya bisa bertahan. Aku harap mereka selamat. Kalau tidak, dengan kekuatan kita, akan sulit bagi kita untuk keluar dari hutan ini. Kematian akan menjadi satu-satunya jalan yang tersisa bagi kita. Murid perempuan puncak Gangyu berpikir sejenak dan berkata, haruskah kita pergi dan melihatnya? Jika sesuatu terjadi, kami dapat membantu mereka. Orang di samping berkata, jangan bodoh. Jika itu adalah binatang iblis peringkat 5 biasa, tentu akan lebih baik jika ada lebih banyak orang. Namun, ketika berhadapan dengan puncak Demonic Beast peringkat 5 atau peringkat 6, kita hanya akan menimbulkan masalah. Kita harus menunggu di sini untuk kabar baik mereka. Kelompok 3 berhenti berbicara. Mereka hanya menunggu di sana dengan cemas. Pertarungan ini adalah pertarungan yang menyangkut hidup dan kematian mereka. Kakak senior Bai, tiba-tiba ada suara datang dari belakang mereka. Murid Pik Gangyu perempuan merasa itu aneh. Dia berbalik dan menemukan 2 sahabat yang sudah mati tadi berdiri di sana. Tersenyum. Saudara muda Wang. Kakak senior Liu. Bukankah kalian berdua mati lebih awal? Ekspresi kebingungan melintas di mata mereka. Kedua orang itu berjalan mendekat beberapa langkah dan menjelaskan. Keberuntungan kami cukup bagus. Kami juga tidak yakin apa yang terjadi. Kami tiba-tiba terbangun di tengah malam. Tanah tempat kamu menguburkan kami cukup lunak.
Jadi kami menggali sendiri. Betul. Di mana Suster Yun dan yang lainnya? Mereka berdua bertanya dengan curiga. Adegan ini sangat aneh. Mereka jelas sudah mati. Namun, mereka tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ini membuat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Tiga orang saling bertukar pandang. Dan mereka saling memahami pikiran satu sama lain. Kemudian, mereka mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Pada akhirnya, mereka berdua mampu menjawab setiap pertanyaan tanpa ragu-ragu. Setelah menguji mereka untuk waktu yang lama, ketiganya akhirnya percaya bahwa kedua orang ini adalah dua orang yang sama yang mati. Murid Pik Gangyu perempuan mengungkapkan ekspresi gembira saat dia berkata, "Itu bagus, kamu berdua masih hidup." Saudari senior Yun dan yang lainnya ada di depan. Puci. Sebelum murid perempuan ini selesai berbicara, sebuah pedang pendek muncul di dadanya. Senyum di wajahnya membeku. Sebuah kehidupan lenyap, begitu saja. Junior saudara Wang, apa yang kamu lakukan? Seru salah satu dari yang lain ketika dia melangkah maju. Namun, sebelum dia mengambil lebih dari beberapa langkah, orang lain menikamnya dari belakang. Sebelum yang terakhir, orang yang tersisa bisa bereaksi. 4 Shadow Demons muncul di belakangnya. Masing-masing menyerang satu kali. Membunuh orang ini tanpa suara. 3 dari Shadow Demons memasuki mayat mereka. Setelah mereka meregangkan tubuh, mereka tersenyum dan berkata, "Manusia benar-benar makhluk bodoh." Kepala bayangan iblis memandangi pemandangan pertempuran di depan. Dia berkata, "Tidak heran guru ingin kita bergerak sementara mereka melawan ular iblis-iblis. Kekuatan orang-orang itu terlalu kuat. Memang, kemungkinan ular iblis Scarlet tidak akan bisa berurusan dengan mereka. Namun, dengan mayat-mayat baru ini, seharusnya lebih mudah untuk berurusan dengan mereka." Bang, pedang besar Gao Xiang membawa api yang tak terbatas ketika dia meretas dengan keras ekor besar Scarlet Demonic Snake yang terbang ke arahnya. Ada suara ledakan. Gao Xiang memuntahkan seteguk darah dan dipukul mundur. Gao Xiang jatuh ke tanah, mengungkapkan ekspresi sedih. Dia tidak tahan ketika dia mencoba melakukannya. Zhang Lai, yang berada di samping, juga tidak berdaya. Dia hanya duduk bersila di sana. Pada awalnya, ketika fenomena misteriusnya pecah, ia menerima sejumlah besar luka-luka. Setelah itu, ia secara paksa melanjutkan pertempuran, meningkatkan keparahan luka-lukanya. Dari mereka bertiga, dia adalah orang pertama yang kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Transposisi 7 bintang. Biduk besar yang berliku-liku. Mu Heng berteriak dan menggambar lingkaran di udara dengan tangan kirinya. Membentuk area ki yang aneh di depannya. Ini menyebabkan api hitam yang dilemparkan Scarlet Demonic Snake padanya untuk bangkit kembali. The Scarlet Demonic Snake tidak bisa mengelak pada waktunya. Api hitam yang mengerikan menghantamnya dan membakar tubuhnya. Bentuknya yang besar meronta-ronta di tanah. Setelah Mu Heng menggunakan gerakan ini, cahaya ungu di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Wajahnya sangat pucat. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia hanya berhasil perlahan menstabilkan dirinya setelah mundur beberapa langkah. Sekarang, Xiao Chen dan Yun Kexin bertukar pandang. Mereka tidak ragu ketika kekuatan yang mereka kumpulkan melonjak dan meledak. Bellowing Heavenly Melody. Menusuk langit, Yun Kexin berteriak dan menggambar pedangnya. Pedang ramping mulai bergetar, mengeluarkan getar yang panjang dan ditarik keluar. Ding-ding, dang-dang, suara itu seperti guntur. Dirantai bersama tanpa henti sebelum mereka berkumpul dan membentuk melodi yang menusuk surga. Dia mengarahkan pedang ke Scarlet Demonic Snake, yang baru saja memadamkan api hitam yang membakar itu. Sebuah saber seperti gelombang suara turun dari langit dan memasuki Scarlet Demonic Snake. Bang!
Bang, bang, suara yang mirip dengan guntur datang dari dalam Scarlet Demonic Snake. Ada ledakan yang terjadi di dalam tubuhnya yang besar, memantulkannya ke atas dan ke bawah di tanah, membuat tanah bergetar. Tiga yang telah menghabiskan esens mereka dilemparkan ke tanah. Mereka harus menghabiskan banyak upaya menstabilkan diri mereka sendiri. 9 Langit Lingyun. Jalan memutar di sekitar puncak. Xiao Chen dengan lembut mendorong kakinya dari tanah dan melonjak ke langit. Semakin tinggi dan semakin tinggi. Lapisan awan putih tiba-tiba mulai bergolak tanpa henti. Di dalam awan putih, Xiao Chen sebagian tersembunyi. Dang, tiba-tiba, retakan guntur datang dari awan putih yang berputar. Lalu, awan putih semuanya tersebar. Xiao Chen bergerak melengkung, turun dari langit. Saat ia turun, garis besar gunung ditarik keluar, mulai dari atas ke bawah, perlahan-lahan muncul. Awan menyelimuti puncak gunung. Ada segala macam tanaman dan paviliun. Itu seperti gunung nyata yang muncul di atas mereka. Zhang Lai memandang serius pada fenomena misterius yang dieksekusi oleh Xiao Chen. Ada cahaya aneh di matanya saat dia bergumam. Ada gunung. Dan ada awan. Bukankah ini keadaan gunung yang sebenarnya dan keadaan awan? Awan harus disertai dengan guntur. Gunung harus memiliki burung, pohon, dan tanaman lainnya. Mereka semua tidak kekurangan. Nine Skis of Lingyun. Twisting Road Round Peak. Jadi ini adalah langkah ketujuh yang sebenarnya dari teknik saber Lingyun. Sua, ketika Zhang Lai bergumam kagum, gunung kesempurnaan hebat tiba-tiba menghilang, menyatu dengan tubuh Xiao Chen. Pada saat itu, aura Xiao Chen tiba-tiba berubah. Dia memiliki keagungan gunung dan udara awan yang aneh. Pedangnya juga menjadi sangat cepat. Zhang Lai tertegun untuk waktu yang lama. Kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Memutar jalan sekitar puncak. Memutar jalan sekitar puncak. Betapa menggelikan. Aku pikir aku mengerti. Pada akhirnya, aku dimainkan. The Scarlet Demonic Snake menggeliat kesakitan di tanah merasakan aura berbahaya. Itu menahan rasa sakit di tubuhnya dan memukul ke atas dengan ekornya yang besar, menciptakan suara gemuruh yang keras. Dalam sekejap ekornya yang besar terayun. Ada ledakan di udara. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan menyebabkan ki dan darah dari trio yang tak berdaya dan esens di tanah bergolak, membuat mereka muntah seteguk darah lagi. Bang, pedang dan ekor ular bertemu di udara. Gelombang kejut yang terlihat meledak, menyebar seperti riak di permukaan air. Tubuh Xiao Chen seperti gunung. Meskipun kekuatan besar dari Scarlet Demonic Snake, dia tidak bergerak sama sekali. Tidak ada tanda-tanda dia akan kembali. Sebagai hasil dari kekuatan besar, ki dan darah Xiao Chen bergejolak. Dia melakukan yang terbaik untuk mengedarkan esensnya. Pikirannya tetap jernih. Dia melepaskan fenomena misterius yang menyatu ke dalam tubuhnya melalui pedangnya. Puci, luka muncul di seluruh ekor ular besar. Di bawah pedang, diresapi dengan keadaan gunung. Tubuh besar Scarlet Demonic Snake terlempar ke udara. Darah hitamnya jatuh dari langit seperti hujan, menyemprot tanpa henti dengan suara zizi. Esens Xiao Chen bergetar dan memblokir darah hitam korosif. Gemuruh. Ular iblis besar Scarlet jatuh seperti karung pasir yang berat setelah Xiao Chen mengetuknya jauh. Kemudian, ia berguling agak jauh, tubuhnya yang sebesar bukit membuat tanah bergetar. Sou, Xiao Chena dan Yun Kexin tidak berhenti bergerak. Mereka tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Kekuatan hidup dan pemulihan ular iblis merah sangat mencengangkan. Mereka tidak bisa memberikan waktu untuk bernapas. Ular iblis-iblis sudah menderita dari serangan tanpa henti dari Mu Heng, Zhang Lai,
dan Gao Xiang. Namun, itu tidak menderita cedera parah. Sekarang mereka telah sangat melukainya setelah serangan diam-diam. Mereka secara alami harus mengambil kesempatan ini dan tidak memberikannya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Keduanya tiba di sisi Scarlet Demonic Snake secara instan dan tanpa henti meluncurkan segala macam teknik marsial. Setiap serangan pedang dari Xiao Chen akan meninggalkan luka yang dalam pada Scarlet Demonic Snake, menimbulkan rasa sakit yang tak tertandingi. Namun, ketika pedang ramping Yun Kexin menghantam permukaannya, itu hanya menciptakan luka yang dangkal. Tampaknya pedangnya hanya senjata roh peringkat besar Grand Superior dan tidak mampu menembus pertahanan Scarlet Demonic Snake. Bab 249 Xiao Chen mengambil waktu untuk mengeluarkan Roaming Dragon Saber dan melemparkannya ke Yun Kexin. Dia berkata, "Gunakan pedangku dulu." Yun Kexin mengangguk terima kasih, lalu menerima Roaming Dragon Sabre. Begitu dia menggenggam gagang pedang, riak muncul di wajahnya yang tenang. Dia berkata dengan kaget, "Ini adalah senjata roh peringkat surga." Keadaan mental Yun Kexin yang sementara terguncang. Dia bertanya-tanya apakah Xiao Chen telah melemparkan senjata roh yang salah padanya. Untuk berpikir dia dengan santai melemparkan senjata roh peringkat surga. Bang, angin kencang berhembus di wajah mereka. Dan ada aura berbahaya. Yun Kexin memulihkan akalnya dan dengan cepat bergerak ke samping, menghindari serangan dari Scarlet Demonic Snake. Sejak ular iblis-iblis telah diserang oleh dua serangan diam-diam, itu diserang tanpa henti oleh mereka berdua. Sekarang benar-benar marah. Bagian atas tubuhnya yang panjangnya 100 meter ditarik tegak dan mengayunkan ekornya membentuk lingkaran. Ekornya sebenarnya mulai tumbuh lebih panjang. Itu tumbuh lebih lama dan lebih lama. Juga lebih tajam dan lebih tajam. Ekor ular yang tajam merobek udara, menciptakan ledakan sonik yang menusuk saat menusuk Xiao Chen. Kecepatannya secepat kilat, mengejutkan Xiao Chen saat ia mundur ke belakang dengan cepat. Bang, 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 bang. Tempat di mana Xiao Chen berdiri meledak. Sebuah lubang tanpa dasar muncul di tanah. Xiao Chen terus mundur-mundur terus-menerus. Tetapi ekor seperti paku mengejarnya tanpa henti. Dengan sangat cepat, beberapa lubang tanpa dasar muncul di tanah. Setiap serangan beruntun dari ekor lebih cepat dari yang sebelumnya. Xiao Chen bahkan tidak punya waktu untuk menoleh. Sementara ekor ular itu menyerang Xiao Chen, Scarlet Demonic Snake juga tidak menunggu. Itu meluncurkan api hitam di Yun Kexin tanpa henti. Namun, situasi Yun Kexin sedikit lebih baik daripada situasi Xiao Chen. Setelah dia mendapatkan Roaming Dragon Saber Inferior Great Heaven, dia bisa menyapu api hitam dengan serangan kekuatan penuh jika dia tidak bisa menghindarinya. Weng, raungan naga terdengar. Tiba-tiba Yun Kexin berhenti menghindar dan menggenggam Roaming Dragon Saber dengan erat. Ada cahaya dingin berkilau pada pedang dan kemudian meledak dengan cahaya yang tak terbatas. Di tengah cahaya, tampaknya ada seekor naga yang berkeliaran bergerak, mengitari bilah pedang. Bang, ada kilatan cahaya pedang dan memotong api hitam panjang menjadi setengah. Kemudian, dia bergegas ke Scarlet Demonic Snake tanpa ragu-ragu dan tanpa peduli pada tubuhnya. Di sebelah tubuh besar ular iblis-iblis, Yun Kexin seperti bayi. Mata merah Scarlet Demonic Snake bersinar seperti lentera saat menyaksikan Yun Kexin bergegas. Tatapan kejam muncul di matanya saat itu berhenti memuntahkan api hitam. Kemudian, itu menerjang ke arah Yun Kexin dan mencoba menelannya. Yun Kexin dengan lincah mengelak. Sepertinya dia memiliki mata di belakang kepalanya. Dia memutar pedang di tangannya dan pisau pedang tajam memotong lidah bercabang yang masuk. Ketika ular iblis Scarlet merasakan rasa sakit memukul, ekor menyerang Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi memperlambat. Perasaan Xiao Chen sangat tajam.
dan dia langsung mengambil kesempatan itu. Terbang di sayap. One Line Chop. Lampu pada pedang saber putih salju menarik. Sinar dingin melintas di atasnya dan memotong 3 meter dari ekor panjangnya. Setelah jatuh, tatapan Yun Kexin dan Xiao Chen bertemu secara kebetulan, bertukar senyum satu sama lain. Meskipun itu adalah Demonic Beast awal peringkat 6 yang kuat, setelah menderita 2 serangan bertenaga penuh dari puncak teknik martial rank bumi, itu masih akan menderita cedera internal yang parah. Setelah itu, ia menderita dari serangan tanpa henti dari mereka berdua. Setiap serangan yang mereka lakukan membuat darah. Mereka bukan hanya untuk pamer. Ketika Scarlet Demonic Snake menyerang tanpa henti sebelumnya, itu sebenarnya upaya terakhir. Jika mereka berdua bisa bertahan, ular iblis Scarlet pasti akan kalah. Itu hanya masalah waktu. Jika mereka tidak bisa bertahan di bawah serangan sengitnya, maka Scarlet Demonic Snake akan menjadi orang yang mendapatkan kemenangan akhir. Mu Heng, Zhang Lai, dan Gao Xiang sudah tidak ada ancaman lagi. Bang, 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 Xiao Chen mengacungkan pedangnya dan memamerkan kondisi gunung dari teknik saber Ling Yun secara ekstrim. Dia stabil seperti gunung, menghalangi setiap serangan dari Scarlet Demonic Snake. Adapun Yun Kexin, yang memegang senjata roh peringkat surga, dia menciptakan peluang untuk menyerang tanpa berhenti. Satu orang fokus menyerang, yang lain bertahan. Ini kombinasi sempurna. Keuntungan dari pertarungan ini perlahan-lahan condong ke kelompok Xiao Chen. Kekalahan dari Scarlet Demonic Snake semakin dekat. Kakak seniormu, kakak senior Zhang, apakah kalian berdua baik-baik saja? 3 murid Heavenly Sabre Pavilion yang dikendalikan oleh Shadow Demons tiba-tiba berjalan dari sisi medan perang. Mereka memiliki ekspresi cemas di wajah mereka ketika mereka berjalan ke mereka bertiga. Zhang Lai merasa itu aneh. Jadi dia bertanya, "Mengapa kamu di sini? Tidakkah kami meminta kamu untuk menunggu kami di sana? Kami melihat bahwa aktivitas di sini sangat intens. Jadi kami khawatir. Karena itulah kami bergegas ke sini." Murid Pik Gangyu perempuan membantu Gao Xiang, yang berada di tanah. Kemudian, dia bertanya, "Bagaimana situasinya sekarang?" Gao Xiang mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Lalu berkata, "Kurang lebih selesai. Ular iblis Scarlet berada di ujung tali. Ye Chen dan Yun Kexin harus segera mengakhiri pertarungan." Puci, Xiao Chen dan Yun Kexin dengan sabar menunggu kesempatan. Kemudian mereka bergerak bersama di udara. Garis-garis lampu pedang menyala di langit dan sejumlah besar darah hitam menyembur keluar. Tubuh besar Scarlet Demonic Snake diserang di tempat yang sama oleh mereka berdua. Langsung dipotong menjadi 2. Ledakan melodi surgawi, Yun Kexin berteriak dan Roaming Dragon Sabre bergetar di tangannya. Sebuah saber tipe gelombang suara tanpa bentuk memasuki luka di bagian depan Scarlet Demonic Snake. Bang, bang, bang. Gelombang suara menyebar ke seluruh tubuh bagian atas Scarlet Demonic Snake, menciptakan ledakan. 100 meter dari tubuh atasnya dimutilasi dengan buruk. Tubuh utamanya meneteskan darah sekarang, setinggi yang mati. Yun Kexin mengulurkan tangannya dan mengambil Core 6 Demonic Core Scarlet Demonic Snake. Kemudian, dia dengan santai melemparkannya ke Xiao Chen dan berkata, "Ini untukmu. Aku tidak butuh ini." Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menerimanya. Dia sedikit tidak percaya. Ini adalah inti iblis senilai 10.000 batu roh kelas rendah. Namun, Yun Kexin melemparkannya begitu saja, seolah-olah itu adalah batu yang tidak berharga. Yun Kexin menjelaskan, "Aku tidak kekurangan spirit stone. Kamu bisa membaginya dengan yang lain. Adapun cara melakukannya, aku akan menyerahkannya kepada kamu." Xiao Chen bukan orang yang sok.
Dia mengangguk dan berterima kasih padanya sebelum menyimpannya. Yun Kexin tidak kekurangan batu roh. Tapi Xiao Chen juga tidak. Namun, Spirit Stone seperti uang. Semakin banyak ada hal-hal yang lebih baik. Xiao Chen tidak akan bosan memiliki terlalu banyak. Mereka berdua masing-masing mengonsumsi pil obat dan mengeluarkan batu roh kelas rendah sebelum duduk untuk memulihkan energi mereka. Mereka bisa dianggap telah membunuh Demonic Beast peringkat 6 ini menghalangi jalan mereka tanpa cedera. Jadi, mereka sedikit rileks di hati mereka. Setelah waktu yang singkat, mereka benar-benar menghabiskan semua energi spiritual di batu roh. Keduanya berdiri bersamaan. Dengan ranah kultivasi mereka saat ini, batu roh kelas rendah hanya bisa memulihkan sekitar setengah dari esensi mereka. Namun, mereka berdua tahu bahwa tidak ada cukup waktu bagi mereka untuk terus memulihkan esens mereka. Jadi, mereka tidak punya niat untuk mengambil lebih banyak waktu memulihkan esens mereka. Ketika mereka melihat Xiao Chen dan Yun Kexin bangkit, Mu Heng, Zhang Lai, Gao Xiang dan 3 orang yang dikendalikan oleh Shadow Demons mengikutinya. Mu Heng, Zhang Lai, dan Gao Xiang menderita luka dalam yang signifikan. Setelah mereka beristirahat sebentar, mereka hanya menekan luka-luka mereka. Yun Kexin melihat bahwa 3 orang lainnya memiliki tatapan aneh di mata mereka. Karena itu, dia diam-diam menatap Xiao Chen. Xiao Chen agak heran dan menggunakan sense spiritualnya untuk memindai mereka. Setelah beberapa saat, dia mengerti situasinya. Kenapa kalian bertiga datang? Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu untuk tinggal di sana dan menunggu kami? Yun Kexin bertanya kepada 3 orang dengan tenang. Murid Pik Gangyu perempuan menjawab. Aktivitas pertarungan itu terlalu besar. Kami khawatir. Jadi kami datang. Yun Kexin tidak melanjutkan untuk melanjutkan masalah ini. Dia berkata, sudahlah. Tidak ada bahaya lagi. Namun, kami tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kita harus mundur dan beristirahat. 3 orang itu tidak curiga sama sekali. Mereka berbalik dan kembali ke jalan mereka datang dengan Mu Heng dan yang lainnya. Puci, Xiao Chen dan Yun Kexin bergerak bersamaan. Roaming Dragon Sabre di tangan Yun Kexin berkilau dengan cahaya dingin saat menusuk jantung iblis bayangan dari belakang. 1. Sosok Xiao Chen muncul entah dari mana dan meninju bayangan iblis dengan kekuatan besar. Kemudian mereka berdua terus menyerang. 1 orang dengan pedang dan yang lain dengan kepalan tangan. Menyerang Demon bayangan terakhir. Semua ini terjadi dalam waktu yang diperlukan untuk percikan untuk terbang. 3 Shadow Demons tidak bisa bereaksi sama sekali dan tertabrak. Mu Heng dan yang lainnya tidak bisa mengerti apa yang mereka lihat. Saudari senior Yun, Ye Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Yun Kexin tidak menjawab pertanyaan mereka. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh. Kamu akan mengerti sebentar lagi. 3 orang di tanah mengeluarkan tangisan serak yang menyakitkan. Kemudian, tepat di bawah tatapan heran Zhang Lai, 3 kolom asap keluar dari mereka. 3 Shadow Demons telah membuat ekspresi sedih di wajah mereka saat mereka jatuh ke tanah. Jelas mereka terluka parah. Huci. Melihat rekan-rekan mereka terekspos, Shadow Demons yang lain tidak lagi menyembunyikan diri mereka dan keluar dari tanah. 7 iblis berwajah pucat muncul tiba-tiba di depan semua orang. 3 Shadow Demons tidak ragu untuk meluncurkan diri di Mu Heng, Zhang Lai, dan Gao Xiang. 4 yang tersisa mulai mengelilingi Xiao Chen dan Yun Kexin. 2 murid Heavenly Saber Pavilion yang menjadi mayat darah juga muncul perlahan, meluncurkan diri mereka pada Xiao Chen dan Yun Kexin. Pertarungan besar baru saja selesai dan mereka belum beristirahat dengan benar. Namun, mereka dalam bahaya sekali lagi. Terutama Mu Heng,
Zhang Lai, dan Gao Xiang. Mereka bahkan belum pulih seperempat dari kekuatan mereka. Ketika ketiga Shadow Demons menyerang, mereka langsung dalam bahaya. Xiao Chen dan Yun Kexin juga tidak dalam situasi yang sangat baik. Mereka berdua harus berurusan dengan masing-masing dua Shadow Demons dan mayat darah. Selain itu, mereka hanya memulihkan setengah kekuatan mereka. Mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk membantu Mu Heng dan yang lainnya. Serangan The Shadow Demons sangat aneh. Mereka berbeda dari teknik bela diri di benua Tianwu. Mereka mengandalkan tubuh mereka untuk menyerang dan sangat langsung. Mereka sama sekali tidak suka, lebih seperti binatang iblis. Namun, jika memang begitu, Xiao Chen tidak akan merasa sulit untuk menghadapinya. Hal yang membuatnya sakit kepala adalah teknik gerakan mereka. Mereka anehnya cepat, dan tidak ada titik lemah untuk dieksploitasi. Kadang-kadang, mereka menyerang satu dengan pedang mereka. Hanya untuk menemukan apa yang mereka serang adalah gumpalan asap hitam tak berbentuk. Jika Xiao Chen bisa mengenai mereka, dia yakin akan membunuh mereka dalam satu serangan. Sayangnya, mereka ada di mana-mana, di sekelilingnya, di bawahnya, dan di atasnya. Sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Itu sangat merepotkan. Kemudian, ada dua murid Heavenly Sabre Pavilion yang telah diubah menjadi mayat darah. Kekuatan mereka meningkat 20%. Ketika mereka diserang, mereka tidak bisa merasakan sakit. Jadi mereka terus menyerang. Aku tidak bisa menahan lagi. Kalau tidak, bahkan jika aku bisa menyelamatkan diriku, Mu Heng dan yang lainnya akan mati. Pikir Xiao Chen dengan cemas. Bab 250. Setelah Xiao Chen memutuskan, dia diam-diam mengedarkan seni patung naga dan tubuh harimau saat dia bertarung. Tulang-tulang di tubuhnya segera mulai berderak. Lapisan cahaya keemasan perlahan muncul di permukaan tubuhnya. Kekuatan harimau dan naga perlahan terwujud. Lalu dia berhenti menyerang, membiarkan bayangan iblis menyerangnya tanpa menghindar. Ketika bayangan iblis melihat perubahan dalam gerakan Xiao Chen, dia pikir esens Xiao Chen kelelahan dan telah mengungkapkan titik lemah. Dia tersenyum jahat ketika dia menusuk 5 cakar tajamnya ke arah Xiao Chen. Kong Qiang, cakar yang tajam merobek pakaian Xiao Chen dalam sekejap. Namun, ketika mereka bersentuhan dengan kulitnya, mereka mengeluarkan suara logam dan tidak bisa maju lebih jauh. Apa yang terjadi? Demon bayangan bertanya-tanya. Dia merasa itu sangat aneh. Meskipun serangan ini gagal menusuk hati Xiao Chen, kekuatan itu mengenai dadanya. Ini menyentak organ internalnya, dan qi dan darahnya melonjak. Xiao Chen berteriak, dan gambar harimau dan naga terbang keluar dari tubuhnya. Harimau itu melolong, dan naga itu meraung. Tubuhnya segera dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Harimau sengit meninggalkan pegunungan sebelum bayangan iblis bisa menghindar. Pukulan Xiao Chen, yang membawa 6.000 kg kekuatan, mematahkan kepalanya. Demon bayangan mati seketika. Ketika Xiao Chen melihat demon bayangan yang tersisa dan mayat darah bergegas untuk menyelamatkannya, pusaran air qi di dantiannya berputar 2 kali, dengan cepat. Esens yang dihubungkan dengan petir dan murni melintas melalui meridiannya dan mengalir ke pedang seputih salju dari Lunar Shadow Saber. Cahaya ungu langsung berkedip di dalam hutan yang gelap. Itu sangat mempesona. Menggambar saber, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen memasukkan kondisi murni thunder ke dalam teknik saber guntur rusing. Awan gelap menutupi langit saat guntur menderu dengan marah. Itu seperti pasukan besar berbaris. Atribut Xiao Chen adalah kilat. Ketika dia menjadi seorang martial saint, esens di dalam tubuhnya berubah sepenuhnya. Menjadi esens yang disebabkan oleh petir murni. Di bawah kondisi seperti itu,
Ketika Xiao Chen menggunakan teknik sabun guntur rusing, kekuatan yang bisa dia keluarkan lebih kuat daripada teknik saber Ling Yun dengan kondisi pegunungan dan awan. 3 baut kilat menembus langit malam dan berkumpul di pedang Xiao Chen. Tubuhnya melayang di udara, dan iblis bayangan lainnya terpisah menjadi 2 secara instan. Esensi yang mengandung keadaan kilat berkedip-kedip di mana ia dipotong menjadi 2. Juga pada luka, itu tinggal di sana tanpa memudar untuk waktu yang lama. Arclight Chop. Xiao Chen terus bergerak. Kemudian rantai petir bergemuruh di langit lagi. Pedang itu melengkung di langit. Mayat darah yang mencoba lari dipotong menjadi 2 juga. Tidak ada cara untuk menolak. Rusing Heaven Chop. Xiao Chen mendorong kakinya dari tanah, mengarahkan lunar shadow sabernya ke langit, dan melonjak ke atas. Tidak ada keanggunan pada gerakannya sama sekali. Tetapi ia melonjak dengan aura tanpa batas. Ci. Tubuh Xiao Chen seperti sambaran petir, berkedip di langit. Dengan suara, "Sua", ketiga iblis bayangan yang mengelilingi Mu Heng dan yang lainnya segera ditembus dan terbunuh dalam sekejap itu. Tubuh Xiao Chen berhenti di udara, dan rantai guntur berhenti. Itu seperti ketenangan sebelum badai. Itu langsung menjadi sangat sunyi. Rusing Thunder Chop, teriak Xiao Chen. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan merobohkan mayat darah yang menyerang Yun Kexin. Puci, sebuah cahaya saber yang berkilau mengiris udara seperti air, muncul entah dari mana di kepala mayat darah itu. Detik berikutnya, listrik yang kuat dalam cahaya pedang meledak, membuat guntur lebih keras daripada yang datang sebelumnya. Dengan suara "Sua", mayat darah ini dibelah menjadi 2 oleh pedang dan tidak berubah oleh ledakan. Rusing Thunder Second Chain Chop. Momentum dari keempat gerakan dari Rusing Thunder Saber teknik sepenuhnya dilepaskan pada saat ini. Pedang Xiao Chen mengubah iblis bayangan menjadi genangan darah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menangis dengan sedih. Demon bayangan terakhir merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dia dengan tegas menyerah pada Yun Kexin dan berubah menjadi bola asap hitam, melarikan diri dengan cepat. Mencoba lari. Apakah kamu dapat melakukannya? Xiao Chen menarik pedangnya dan berdiri tegak. Dia mendengus dingin ketika dia melihat Shadow Demon melarikan diri. Api ungu tak terbatas membakar di mata kanannya. Jika seseorang menatap matanya, mereka akan melihat lautan api. Api ganas berkumpul bersama sebelum akhirnya berubah menjadi bola. Berubah menjadi api ungu aneh di mata kanan Xiao Chen. Purple Thunder True Fire. Tembak, satu api aneh membentuk panah ungu di udara. Seperti sinar cahaya. Itu diam-diam mengejar Shadow Demon yang melarikan diri lebih dari 1000 meter. Ledakan, sebuah ledakan mengerikan datang dari kejauhan. Api ungu abis dan kilat dalam api dilepaskan. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruang. Selain Yun Kexin, yang lain menatap adegan ini, tercengang. Mereka tidak berani percaya ini nyata. Xiao Chen mundur dan berdiri tegak. Dia sudah memperkirakan kekuatan keadaan guntur yang disuntikkan dalam teknik sabing guntur rusing menjadi sangat kuat. Namun, dia masih heran dengan kekuatan yang ditampilkannya. Dia percaya bahwa jika dia benar-benar bisa memahami teknik sabre ini, selain dari beberapa puncak sein martial akhir, dia tidak akan tertandingi dalam ranah sein martial. Xiao Chen menarik pikirannya dan berbalik. Dia menemukan Gao Xiang memegangi dadanya, berbaring di tanah kesakitan, bibirnya hitam, dan dia gemetar. Ini adalah tanda-tanda keracunan. Xiao Chen cepat-cepat berjalan dan bertanya pada Zhang Lai, apa yang terjadi dengannya? Zhang Lai tampak sangat kesal. Suaranya bergetar ketika dia menjelaskan apa yang terjadi pada Xiao Chen. Ketika Shadow Demons tiba-tiba menyerang mereka,
Yang paling lambat adalah Gao Xiang. Selanjutnya, luka-lukanya belum sembuh. Cakar Demon bayangan menembus dadanya. Awalnya, lukanya tidak terlalu dalam. Gao Xiang juga tidak peduli. Dia pernah menderita luka yang sama sebelumnya ketika dia berlatih di luar. Dengan kekuatan tubuh seorang kultivator, ini bukanlah luka yang mengancam jiwa. Namun, dia tidak berharap akan ada racun yang bertindak lambat dalam serangan Shadow Demon. Pada saat dia bereaksi, racun itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa lagi memaksanya keluar. Mu Heng bertanya, "Ye Chen, bisakah kamu menyelamatkannya?" Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Di bawah bagian obat pil dalam kompendium budidaya, ada pil yang akan mengobati racun. Sayangnya, Xiao Chen tidak berlatih memperbaiki mereka. Dia tidak punya cara untuk memproduksinya sekarang. Mungkin Yun Kexin punya cara. Pemikiran seperti itu muncul dalam pikiran Xiao Chen. Perasaan ini sangat aneh. Itu seperti naluri. Yun Kexin telah bergegas sejak lama. Namun, dia hanya berdiri di samping, mengamati situasi Gao Xiang tanpa mengatakan apa-apa. Ketika dia merasakan tatapan Xiao Chen, dia menggelengkan kepalanya. "Aku memang punya penawar racun peringkat 6. Namun, racun sudah meresap ke sumsum tulang dan pembuluh jantung. Tanpa resi medis di sini secara pribadi atau ramuan suci kelas abadi dengan setidaknya 1000 tahun. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya." Ketika Gao Xiang mendengar ini, dia tidak memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan ekspresi lembut. Dia tersenyum pahit. "Aku mulai berkultivasi pada usia 6 tahun dan memasuki pavilion Sabat Surgawi pada usia 16 tahun. Sekarang, aku berusia 26 tahun dan aku adalah Saint Martial Grade Medial. Aku merasa tidak puas. Sekarat seperti ini." 1. Seperti pancaran terakhir matahari terbenam. Ekspresi sedih Gao Xiang benar-benar menghilang. Kulitnya mulai cerah. Dia mengeluarkan tas dari belakangnya dan menyerahkannya kepada Zhang Lai. Dia bergumam, "Ini adalah iblis kori yang diperoleh pada perjalanan ini. Aku awalnya berpikir aku bisa menukar ini dengan batu roh kelas medial dan meningkatkan kultivasi aku ke puncak Saint Martial kelas medial. Sepertinya aku hanya bisa membiarkan kalian mengambil keuntungan dari aku sekarang." Jalan seorang kultivator kasar. Setiap orang yang berjalan di jalan ini harus mengharapkan hari seperti itu. Biarkan kemalanganku menjadi pengingat untukmu. Saat bertengkar, jangan ceroboh. Setelah Gao Xiang berbicara, tatapan tekad muncul di matanya. Kemudian, dia mengedarkan ampas terakhir esens dan menghancurkan hatinya. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ini adalah cara yang tragis untuk mati. Kematian Gao Xiang membuat semua orang merasa agak tertekan. Mereka merasakan simpati dan kesedihan. Dan pada saat yang sama, mereka memikirkan diri mereka sendiri. Di benua Tianwu, yang kuat memerintah. Yang lemah adalah semut di mata yang kuat. Mereka akan membunuh jika mereka mau. Jika mereka kesal, mereka akan menginjak-injak harga diri kamu. Dalam keadaan yang begitu kejam, setiap kultivator akan menemukan segala macam cara untuk berkultivasi dengan pahit, mencari jalan untuk tumbuh lebih kuat. Namun, jalan ini terlalu sulit. Selain harus berurusan dengan kompetisi terbuka dan serangan tersembunyi oleh manusia lain, mereka masih harus sangat berhati-hati bagaimana mereka berlatih. Menghindari kematian di tangan binatang iblis atau binatang roh. Hidup terlalu rapuh di jalan seperti itu. Misi ini juga merupakan bentuk pelatihan. Sayangnya, bahkan sebelum mereka mencapai titik tengah, 6 orang di tim mereka telah kehilangan nyawa mereka.
Xiao Chen dengan santai memanggil sekelompok Purple Thunder True Fire dan menutupi tubuh Gao Xiang dengannya. Tubuhnya segera mulai terbakar dengan cepat. Mengubur mayat di hutan sudah diketahui sebagai langkah yang salah. Musuh hanya akan menggunakannya. Dengan demikian, tidak ada yang merasa tindakan Xiao Chen salah. Ketika mereka menyaksikan tubuh Gao Xiang terbakar, pandangan yang sulit dideteksi, rumit muncul di mata Yun Kexin. Namun, itu hanya flash. Tidak ada yang memperhatikannya. Setelah beberapa saat, Yun Kexin berkata dengan tenang, "Kami akan beristirahat selama 1 jam. Setelah itu, kami akan melanjutkan perjalanan." Di dalam hutan, hal serupa terjadi di lokasi lain. Murong Chong melayang di udara. Lalu, angin sejuk bertiup. Setelah beberapa saat, sebuah cahaya pedang muncul, dan seorang lelaki berkulit merah terkoyak. Tubuh di mendarah bisa diperbaiki kembali bersama. Namun, itu tidak dapat melakukannya. Itu berubah menjadi mayat. Tidak ada emosi yang terlihat di wajah tampan Murong Chong. Dia menyeka pedangnya dengan darah dan menyarungkannya. Potongan-potongan tubuh iblis darah di tanah tiba-tiba meledak, berubah menjadi genangan darah, terbang kemana-mana. Di belakang Murong Chong, ada 2 anggota tim dengan bibir hitam. Mereka jatuh ke tanah dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka juga menderita racun kerja lambat. Itu telah menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan mereka tidak bisa lagi diselamatkan. Kakak senior Murong, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan saudara junior aku? Dia akan mati. Seorang murid puncak Gangyu bertanya dengan cemas. Murong Chong menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian, dia mengambil inti iblis-iblis darah yang tertinggal dan menyimpannya. Dia membawa pedangnya dan duduk sendirian di sudut. Dia menutup matanya dan memulihkan energinya.